Untuk apa kita hidup? Jawabannya ada dalam Al-Quran, surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk, juz 29, surat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya tahu semua yang menjawabnya hanya keterpaksaan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha suci Allah yang dalam genggaman kudrat iradat Allah segala kekuasaan. Kalau hari ini ada yang berkuasa itu bukan karena engkau. Kalau hari ini ada yang kaya itu bukan harta engkau. Kalau hari ini jabatanmu tinggi itu juga bukan karena usaha engkau, tapi karena Allah ingin memberikan amanah kepada engkau. Kalau hari ini ilmumu banyak itu karena hadiah Allah, tapi jangan lupa nanti diminta Allah tanggung jawab. Kalau hari ini followermu banyak itu bukan karena Instagrammu mantap, tapi karena Allah ingin menguji keimananmu. Apakah kau akan ria? Apakah kau akan sombong? Alladzi khalaqal mauta. Ini dia jawabannya. Kenapa kita hidup? Alladzi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan mati. Wal hayata. Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat hidup? Ada mati, ada hidup. Sekarang jam 8.25 ada yang menangis di rumah sakit karena lahir. Rumah sakit klinik bersalin. Tapi di rumah sakit yang sama, di lantai atas, di kamar samping, saat ini juga jam 8.25 ada yang menangis karena melepas orang yang mati. Papa, kenapa meninggalkan mama sendiri? Ibu kenapa nangis? Waris saja sikit kali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini Abdul Somad masih hidup. Hari ini ibu-ibu masih hidup. Hari ini bapak-bapak masih hidup. Untuk apa kita hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Satu tujuan hidup. Allah ingin menguji siapa yang paling baik, siapa yang paling hebat, siapa yang paling kuat. Amalnya. Ini kita di masjid ini tak ditengok siapa yang paling kaya, siapa yang paling banyak hartanya, tinggal siapa yang paling tinggi jabatan kekuasaannya, pensiun, siapa yang paling ganteng rupanya, paling mancung hidungnya. Siapa yang paling mancung, itu yang paling dikejar cacing tanah. Karena hidung ini akan membusuk menjadi brownies. Siapa yang paling mancung, siapa yang paling ganteng, itu nanti yang dikejar cacing tanah. Apa kata cacing-cacing begitu nengok dia mati? Brownies. Maka bersyukurlah yang pesek-pesek. Alhamdulillah. Banyak juga yang syukur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka selagi hayat dikandung badan, selama ruh ada bersemayam dalam jasad, maka kita tak pernah berhenti beramal. Fa idza farata fansab. Kalau kau selesai dari satu amal, pindah ke amal lain. Ustaz Abdul Somad memangnya beramal. Tadi malam amal dimulai jam 4 subuh saya dibangunkan. Ustaz Somad bangun subuh. Setelah bangun subuh mandi bersih-bersih, habis itu sholat tahajud, habis itu sholat witir, habis itu pergi ke masjid. Sampai di masjid pula berjumpa dengan anak-anak muda. Lalu kemudian pergi pula pengajian. Habis itu peresmian Masjid Agung terbesar di Pulau Sumatera. Bangga jadi orang Batam. Masjid terbesar di Pulau Sumatera ada di kota Batam. Takbir. Yang cuma takbir aja. Ya siapa yang sholat berjamaah di situ nanti? Lalu kemudian setelah itu pula sholat Jumat, khutbah Jumat. Habis itu pulang bersilaturahim dengan sahabat-sahabat. Malam ini pula dipertemukan lagi. Saya pikir ini sudah habis tenaga, ini sudah habis suara ini. Jangan-jangan malam ini nanti tak sanggup lagi ceramah. Rupanya menengok jamaah ramai, semuanya mendoakan, bangkit semangat lagi. Takbir. Nanti pas sudah pulang baru loyo.
Makanya harus sering-sering berjumpa orang pangan. Bangkit semangat, bangkit jihad, bangkit hati, bangkit jantung, bangkit nafas. Jangan mau sendirian. Letoy, loyo, lunglai, lesu, bawaan mau mati, datang setan, ancu, mati. Nauzubillah. Lalu kemudian nanti pulang dari sini, apalagi yang mau dikerjakan, harus ada amal. Jangan pernah kosong. Karena begitu kosong, disitulah setan akan masuk. Makanya anak-anak muda mesti ada terus program. Subuh tadi Masya Allah, datang anak muda dari KNPI, datang anak muda dari Pemuda Pancasila, datang anak-anak muda dari komunitas bikers subuhan, datang pula macam-macam komunitas datang. Tapi ingat, begitu hari berganti, musim berubah, iman turun, setan naik. Malam ini setan turun, iman naik. Keluar dari masjid, iman turun, setan naik. Apalagi kita di tepi pantai, banyak tempat jalan-jalan, banyak tempat-tempat gelap, banyak taman-taman. Berkawanlah dengan kawan yang menambah amal. Kalau kawan ini kira-kira merusak amal, jangan. Kenapa kau tak mau lagi berkawan dengan saya? Karena aku tengok mukamu merusak amal saja. Ditulis di keningnya, perusak amal. PA, perusak amal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita beramal. Nikmat pertama, syukuri nikmat hidup. Nikmat kedua, syukuri hati masih istiqomah beramal. Amin. Tapi Bapak, Ibu, adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, ada sebagian orang menganggap yang namanya amal ini sholat, yang namanya amal ini baca Quran, yang namanya amal ini berzikir, yang namanya amal ini puasa sunat, yang namanya amal ini sholat. Bukan, itu adalah ibadah. Nanti kita bahas nomor 2. Yang dimaksud dengan amal adalah semua aktivitas pekerjaan di kantor, rumah makan, di tepi jalan, yang semuanya karena Allah, maka dia akan bernilai amal soleh. Semuanya kita ini rugi. Innal insana lafi khusri. Ibu-ibu rugi, adik-adik rugi, bapak-bapak rugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Amal soleh. Apakah ibu-ibu yang mengandung anak itu amal? Ibu-ibu masih ada? Ibu-ibu kemarin mengandung anak 9 bulan 10 hari, menyusukan anak 2 tahun, melahirkan anak meregang nyawa, 6 jahitan robek kulitnya. Apakah mengandung anak, melahirkan anak, menyusukan anak itu amal? Ngaku semua amal. Makanya nanti kalau ada ibu hamil, datang tetangganya, kau ini aku tengok sebentar-bentar hamil, sebentar hamil. Amal. Dengan ikhlas karena Allah, maka amal. Makanya perempuan yang hamil kalau meninggal dunia, matinya mati syahid. Bapak kan istrinya kemarin meninggal. Iya Pak Ustaz. Kenapa Bapak enggak sedih? Dia sudah syahid Pak Ustaz. 3 lagi sudah siap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah bapak-bapak yang pagi keluar rumah habis sholat subuh membawa barang dagangan, ada yang jual es krim, ada yang jual sayur, ada yang jual jamu, ada yang jual baju, ada yang jual jilbab, apakah pekerjaan bapak mencari nafkah itu amal? Amal. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka itu adalah amal. Seorang laki-laki pergi ke hutan, tapak tangannya kasar karena memegang kampak, menebang pokok kayu. Akhirnya kayu itu dijemur kering, dipotong lagi, diikat, dijual ke pasar. Tangan yang kasar itu dicium. Tangan yang kasar itulah yang akan bersalaman dengan Nabi Muhammad di surga Jannatul Firdaus. Adapun tangan yang halus karena berbuat dosa, tangan halus yang membakar hutan, tangan halus yang meluluh lantahkan orang, tangan halus yang hanya tanda tangan tapi memakan haram, tangan itulah yang pertama kali masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya kalau bersalaman dengan orang kasar tangannya, ya Allah, mungkin tangan kasar ini yang akan menarik aku nanti ke dalam surga Allah. Mungkin tangan kasar ini yang menarik dosa-dosa, menghapuskan. Kenapa? Karena ada keikhlasan dalam hatinya. Sebaliknya, yang pakaiannya bersih, yang tinggi jabatannya, yang disangka orang mulia di dunia dalam pandangan manusia, tapi dalam hatinya
wa huwa aladul khisam. Dia adalah orang yang paling jahat, orang paling kotor, orang paling nista. Kita ini semua menutupi hati kita, menutupi kebohongan, menutupi kemunafikan dengan pakaian-pakaian ketakwaan. Bajunya apa? Baju takwa. Topinya apa? Topi takwa. Isinya apa? Setan ulat. Sudah setan macam ulat. Ulat pinang tak berhenti-berhenti menggoda. La'ajjalnahum min ba'ini aydihim. Aku akan datang dari depan, akan datang dari belakang, aku datang dari kanan, aku datang dari kiri. Maka setelah yang pertama tadi kita syukuri nikmat hidup. Hidup adalah nikmat Allah, karunia Allah, titipan Allah, amanah Allah. Yang kedua adalah mari isi hidup ini dengan amal. Bapak-bapak yang selama ini dagang, teruskan dagangnya. Saya tidak pedagang Pak Ustaz, saya security Pak Ustaz. Yang security jaga malam dari 6 sore sampai jam 6 subuh, 12 jam. Maka securitymu itu juga bernilai amal. Nanti malam Pak Ustaz, boleh saya sholat tahajud di tempat tugas saya? Boleh. Tapi jangan gara-gara tahajud barang-barang hilang dicuri maling. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok barang habis semua juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perlu dipahami dengan baik. Karena banyak orang yang menganggap bahwa pekerjaan ini tidak amal. Dianggapnya yang amal itu cuma dalam masjid. Dalam masjid dia menyangka amal, tapi di kantor tidak amal. Bapak-bapak polisi yang menertibkan lalu lintas, razia, apakah itu amal? Banyak bilang tak amal. Nampaknya sering kena tilang aja. Amal, menertibkan lalu lintas, menyuruh orang pakai helm, menertibkan perjalanan supaya lancar, bernilai amal dengan syarat diniatkan karena lillahi ta'ala. Seorang ibu tua menjual ikan di tepi sungai, ikan ini dijemurnya, lalu kemudian datang orang membeli, yang tak laku dikasihnya garam menjadi ikan asin, menjadi amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka selama kita hidup ini beramal sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyawa. Pada saat itu kita mendapatkan husnul khatimah. Tapi syarat husnul khatimah mesti ada istiqamah.